agar Tuhan Yesus mengingat kepada dirinya ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya Yesus lalu berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Begitu Bang, silakan. Ya, dibuka dulu mic-nya. Nah, di tampilan layar itu dibuka. Oh, ini ada satu lagi yang mau saya tanya ini, Bang. Berarti Yesus turun ke bumi menjadi daging, itu berarti dia sudah tahu bahwa dia disalib. Oke, ketika berbicara mengenai kemahatauannya, ya, karena dalam Alkitab kita baca, di dalam Alkitab, Yesus itu berkali-kali kita baca dalam Injil Matius ya. Jangan putar lagu di itu dulu Bang. Sorry, dimatiin dulu ya mic-nya lagi ya. Oke, kalau dikatakan tahu, Yesus bahkan sudah memberitahukan tentang kematiannya. Nih, di dalam Injil Matius, teman-teman yang Kristen tahu ya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita telah memberitahukan tentang kematiannya berapa kali? 3 kali. Ya. Pemberitahuan pertama Anda bisa baca dalam Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 28. Kita baca, sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tuh, 1. Pemberitahuan kedua ada di dalam Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Murid-muridnya pun sedih sekali. Jadi kenapa Yesus bisa tahu? Jelas Bang, Yesus bisa tahu karena sudah dinubuatkan. Sudah ada nubuatan. Ini perjanjian baru yang tadi saya bacakan. Di Perjanjian lama, nubuatan tentang penyaliban Yesus itu ada. Di mana? Kita baca dalam kitab Nabi Yesaya. Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12. Di situ nubuatan tentang hamba Tuhan yang menderita. Kalau kamu baca Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12 Bang, itu nubuatan tentang Yesus nih. Contoh, kita baca Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 7. Kita baca. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ingat, Yesus memikul salib. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi perhatikan, dia ditikam karena pemberontakan kita. Ini nubuatan paling jelas. Kenapa? Karena tergenapi. Pada saat Tuhan Yesus disalibkan, abang boleh baca dalam Injil Lukas. Yesus disalibkan, setelah Yesus disalibkan dan wafat, prajurit memastikan apakah Yesus benar mati atau tidak dengan cara menikam, menombak lambungnya. Sehingga tercurahlah air dan darah dari lambung Tuhan kita Yesus Kristus. Saya lanjut ya, Yesaya 53 ayat 5. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuh. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba. Jadi di dalam Yesaya ribuan tahun pun sudah dinubuatkan tentang Mesias yang menderita ini. Jelas sekali ketika dikatakan bahwa ia ditikam, kemudian dikatakan ia memikul kesengsaraan dan seterusnya. Itu nubuatan tentang Yesus, Bang. Begitu. Jadi dia sudah tahu tentang nubuatan itu. Dan itu jangan dianggap itu bundir ya. Bundir itu kegiatan yang tidak yang sia-sia dan dilakukan tanpa ya. Tapi kalau menurut agama Kristen, Yesus itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang nggak Bang? Bukan hanya menurut agama Kristen, tetapi semua orang secara universal mengakui Yesus adalah Maha Rahim, Maha Kasih. Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Injil Yohanes, tidak ada kasir,
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat memberikan nyawanya sendiri. Terus kenapa Yesus tega untuk mengorbankan anak Maria untuk disalibkan, Bang? Yesus mengorbankan dirinya, tidak mengorbankan orang-orang lain. Kok karena narasi kamu Yesus mengorbankan anak? Kan Yesus dagingnya itu- kan manusia. Kenapa? Kan yang disalibkan itu kan manusia, Bang. Bukan firman-Nya. Allah, ya, firman Allah yang menjadi manusia. Tidak ada masa di mana Yesus terlepas keilahiannya. Kenapa memang? Enggak ada sih, Bang. Cuman kan yang disalib itu kan manusia disiksa. Terus Ya. Yesus kan menjadi daging kan ke anak Maria. Firman Allah menjadi daging yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Enggak ada sih, Bang. Ya, Bang, makasih. Ya, terima kasih kembali. Tuhan Yesus memberkati dan semoga penyalibannya bisa menyelamatkan kamu dan kamu memperoleh keselamatan itu. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Teman-teman Islam ada yang mau naik, kepala opo di bawah bacot aja dinaikin diem. Kita lanjut ya. Ada Islam yang mau naik silakan. Ini Palopo dinaikin nggak mau, dia ngata-ngatain wajah Yesus jelek, nggak tahu aja dia wajahnya waktu pakai filter. Saya masih ada loh Palopo. Udah jangan ribut di bawah. Kamu pikir kamu bisa ini keren? Dinaikin nggak mau. Teman-teman mohon bantuan tap-tap layar Shalom yang baru bergabung ya. Jangan lupa untuk love orange-nya teman-teman supaya room saya tidak kena rungkat ya teman-teman. Terima kasih, Tuhan berkati teman-teman semuanya. Terima kasih semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah bergabung, yang sudah menyaksikan, yang sudah share, yang sudah repost. Terima kasih ya teman-teman. Tuhan berkati. Ya, kita tunggu ya, ini ada bintang timur naik. Tuhan mati. Ya, saya selalu bilang ketika Tuhan itu mengalami kematian, apakah ia berhenti menjadi Tuhan? Sama seperti manusia. Jadi teman-teman kalau dikatakan Tuhan mati, kamu jangan menyangkal. Sebab memang kematian Yesus itulah yang membuktikan dirinya adalah betul-betul Tuhan. Sebab hanya Tuhan sendiri yang kekal. Tidak bisa dikalahkan oleh maut. Makanya dikatakan maut di manakah sengatmu? Betul nggak? Logika dong. Ayo. Kalau teman-teman dibilang, oh Tuhannya mati, bahagia. Kenapa? Tuhan kita mati, dia membuktikan ia telah hidup. Kan Yesus sendiri mengaku di dalam kitab Wahyu 1 ayat 17. Lihat aku telah mati. Yesus itu siapa? Tuhan. Jadi kalau dikatakan mati nggak apa-apa. Kenapa? Karena konteks mereka otaknya tidak jalan. Mengalami kematian bukan berarti berhenti bereksistensi. Manusia mengalami kematian, apakah manusia berhenti eksistensinya sebagai manusia? Berulang kali saya tanya, kalau saya mati, kamu mati, kita semua mati, apakah kita bukan lagi manusia? Apakah kita berhenti eksistensinya menjadi manusia? Tidak kan? Artinya, sekalipun Yesus adalah Tuhan, kemudian dia mengalami kematian, kematiannya tidak menghilangkan hakikatnya sebagai Tuhan dan Allah. Justru untuk membuktikan dia bangkit dari maut dan mengalahkan maut, dialah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang kekal. Tuhan sendiri, Allah sendiri yang mampu menguasai segala sesuatu termasuk maut. Dan dia yang memberikan kehidupan. Ya. Bro, you Kristen dari lahir atau pernah Islam? Saya pernah Islam, Kenapa? Saya mantan Islam. Itu namanya bukan Tuhan ya, naik Islam. Jangan cuman komentar di bawah nggak berani naik. Saya bingung di room lain mereka berlomba-lomba naik di room Mikana, di room ini, ya. Di room saya mikir-mikir naik. Aduh, room Joseph lagi. Aduh, Joseph nggak mau debat ya, mau tanya aja gitu pasti. Tapi di room lain pernah nggak dengar mereka ngomong kayak gitu? Nggak pernah. Di roomnya Mikana, di roomnya Bang RK, pasti mereka nanya-nanya gitu. Tapi nanti mereka mau ditanya gitu. Mereka nggak ada bilang dari awal defensif gitu. Mereka kalau di room saya udah pasti defensif. Joseph, jangan tanya ya, saya masih awam gitu. Ya. Begitu, kita lanjut ya. Siapa yang jaga dunia ini kalau mati? Nah, inilah logika yang aneh juga. Orang memikir bagaimana Tuhan menjaga dunia seperti orang sedang main PS gitu ya. Main simulasi. Teman-teman jangan berpikir seperti itu. Tuhan kita, Allah kita itu omnipresent, maha hadir. Yesus sekalipun mati, jasadnya, rohnya pergi ke alam penantian memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penantian, alam penantian. Anda boleh baca dalam 1 Petrus 3 ayat 17 sampai dengan 21.
Di situ tertulis, Yesus yang dalam roh itu pergi ke alam penantian, ya, yang turun ke tempat penantian sesuai dengan syahadat kita, aku percaya. Ya, begitu. Semua manusia punya roh, tapi roh semua manusia itu dihakimi. Paulus amburadul diimani. Pak Dani kan orang Kemenag, jangan seperti itu Pak Dani, komentar terus. Saya undang selalu nggak berani. Ini nggak ada yang request loh teman-teman. Bayangkan orang Islam hanya berani di bawah. Yesus Isa hanyalah seorang nabi. Naik. Ini nggak ada yang kayak gini. Aduh Islam. Ngawur. Siapa yang nggak berani ujung-ujungnya Anda gimana? Ya ini kan karena saya undang, bukan Anda request gimana. Anda. Ini jadi kan? Kalau nggak saya undang, Ini kamu kita nggak tahu udah. Udah jangan ngoceh. Ini kan sengaja mancing-mancing untuk di-kick. Kan tahu aturan di room Joseph, jangan kebanyakan ngomong nggak penting. Memang begitu tung-tung sikapnya. Udah, jangan congor, buka kamera silakan. Akuan tung-tung memang begitu. Oh, udah tua nih, udah masa pensiun nih. Buka kameranya, nggak dapat pesangon ya? Tung-tung. Nggak jelas, gimana nggak mau di-kick? Islam. Harap nggak di-kick, tapi di atas tung apa Pak? Jangan jual es tung di sini ya. Udahlah Joseph, kamu tahu kebenarannya. Saya tahu kebenarannya. Kebenaran itu adalah Kristus Yesus. Mana bukti Yesus menyebut dirinya? Tadi kamu sudah naik, kamu diam di atas. Aduh, si info ini berisik. Teman-teman jangan lupa untuk tap-tap layar ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Bang Dad sama Nandar. Aduh. Nandar itu sudah ada di VT saya, teman-teman. Teman-teman, halo Bang Gulo. Lihat VT saya, itu debat dengan Nandar. Coba teman-teman yang baru kenal saya, yang baru follow saya, jangan seolah-olah Nandar itu tidak terkalahkan. Lihat di VT saya, itu ada Nandar. Ya, bukan Joseph lain, itu si Ajib ini stres. Aduh, banyak Islam yang di bawah itu kayaknya udah sering bentur-benturin kepala, jadinya agak aneh. Kita jelasin ya, kita lanjutin ya. Paulus lagi disiksa tuh. Tidak ada Paulus disiksa. Justru yang disiksa itu adalah nabi kamu, Temi aja. Makanya kamu gak berani naik ya. Oke, kalau kamu gak berani naik, saya mute. Kasian deh. Salve Joseph, salve Kak Paulina Lina, salve teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Terima kasih. Ini gak ada yang berani naik ini. Sekarang murtad ya. Iya, sekarang murtad. Joseph gak berani sama Nandar. Udah pernah berkali-kali gak bisa pakai data, gimana dong? Sudah pernah, kamu kemana saja. Salve Joseph, salve. Shalom teman-teman semuanya, shalom. Shalom Kopaska, selamat malam. Selamat malam. Silakan open cam. Mau tanya. Ya, silakan open cam dulu. Berapa? Open cam. Open cam. Bentar ya. Nah. Jangan AI. Bentar. Open cam. Dih, malah turun kabur, kocak. Udah nih, nggak ada yang mau naik lagi nih, nggak ada yang mau bantah nih. Nggak ada yang mau bantah. Berarti Yesus adalah Allah, sepakat ya. Shalom, Bintang Timur, selamat malam. Selamat malam, Bang. Jangan ngerokok, ini bukan masjid. Babi kamu ini. Ada di masjid itu, kemarin kan sempat rame. Babi masuk masjid, jangan begitu. Dia bilang ini bukan masjid, segala aja ada, ya. Ini Mbak Bandel nih, udah tua nih, udah bawa tanah, bukannya ini eling. Anjing kamu ini kok nggak ada tata krama. Yang gak ada tata krama kamu masuk ngerokok, diingetin malah maki-maki. Kamu nih. Udahlah turun aja lah. Ini turun.
Kenapa mereka malah berpikir ini masjid ya? Nggak ada yang bisa diskusi nih Islam. Katanya Sinandar Yesus nikah dan poligami. Ya barin aja. Kenapa memang? Kalau kita gini loh, nggak semua omongan itu perlu ditanggepin Bang Gulo, teman-teman paham nggak? Orang gila ngomong di tengah jalan emang perlu ditanggepin, kan kita tahu dia orang gila. Ngapain kita tanggepin? Betul nggak? Sudah berkali-kali saya nantang, mana data valid Yesus nikah, nggak berani. Waktu itu saya datang sendiri ke roomnya. Bulan November nantangin bahas Yesus nikah, dia nggak berani, malah bahas Paulus Rasul palsu. Karena dia tahu bahasanya datanya tidak valid ya. Jangan sesuatu yang tidak jelas kalian bawa dan kalian yakini. Tuhan Yesus memberkati Kak Yosef, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Amin. Shalom Putra Aziz, selamat malam. Selamat malam. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Ada sih. Apa? Bentar. Apa? Bang, Apa? saya mau tanya tapi jangan dikata-katain ya. Nggak bakal dikata-katain, nggak usah framing. Kamu itu perlu dinasehatin karena kamu nggak sadar dengan introspeksi. Tuh, baru aja ngomong udah dikata-katain. Ini nggak ngata-ngatain, astaga, baper kali lah bapak satu ini, bingung saya. Pak, malu lah pak, saya laki-laki tuh di bawah banyak yang laki-laki tuh. Kok bapak baper banget? Orang dinasehati malah dibilang dikata-katai. Aneh kamu itu. Terima kasih atas nasihatnya, Abang. Kenapa? Terima kasih atas nasihatnya. Ya, terus apa mau bertanya apa? Udahlah jangan bertele-tele, ini bukan masjid. Tadi saya melanjutin yang tadi, itu kan katanya kan Yesus disalib, terus yang nyalib itu kan hamba Yesus sendiri ya. Nah, tapi abangnya itu bilang kalau walaupun yang nyalib itu hambanya sendiri, Yesus tetap memaafkan karena kan Yesus itu kan mengasihi itu. Betul. Dan kasih Yesus itu harus direspon, udah dijawab juga itu tadi. Ya. Nah, tapi kan kalau Yesus itu emang maha segalanya, kenapa disalib hambanya sendiri kok malah dia menyerahkan diri ke hambanya, itu gimana itu? Sifat ketuhanannya itu gimana itu? Ya, ketuhanannya, dia adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dalam kemanusiaan dia membuktikan ketaatan. Taat, nggak kabur. Kayak junjunganmu itu. Matinya dengan cara mengenal dan tidak dengan cara yang mulia. Saya Mengorbankan. nggak menjelekkan loh. Saya nggak menjelekkan sesuatu yang sudah jelek, sudah diam. Itu fakta loh. Kok dibilang menjelekkan? Kamu kurang ajar loh. Gini ternyata cara diskusinya kayak gitu. Loh, cara diskusi apa? Secara logika kalau kamu bilang menjelekkan, berarti kamu menganggap sesuatu itu jelek. Makanya kamu pakai imbuhan me dan kan. Udah dong. Jangan malah menunjukkan bukti bahwa kamu bukan orang yang berpelajar. Cara bahasa kamu aja aneh. Kamu yang menjelekkan kok saya yang dituduh menjelekkan? Kalau sesuatu yang nggak jelek, nggak usah dijelek-jelekan. Ngerti? Kan fakta saya ngomong seperti itu. Yesus disalibkan, ia telah membuktikan ketaatannya. Dia tidak kabur. Dia tidak berlindung. Dia tidak kemudian berselimut ketakutan seperti kamu. Dengerin, ketika Yesus membuktikan ketaatan itu, di dalam surat Rasul Paulus kepada Filipi, dikatakan Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Begitu loh. Ya taat sama siapa? Taat kepada kehendak sang Bapa, karena dia satu kehendak dengan sang Bapa. Sebab apa yang dikerjakan anak dikerjakan juga oleh sang Bapa. Yesus membuktikan kemanusiaannya, dia mampu membuktikan dialah satu-satunya suri tauladan yang sempurna.
bagi manusia. Bukan Adam, bukan Salomo, bukan Daud, bukan juga nabi-nabi perjanjian lama maupun nabi-nabi yang mengaku sebagai nabi, apalagi nabi palsu yang hidup di abad ke-7. Tetapi hanya Yesus satu-satunya manusia yang sempurna yang dapat mengubah semua yang fana ini menjadi seorang nabi yang sempurna. Katanya Yesus manusia yang sempurna. Katanya Tuhan, tapi ngomong manusia yang sempurna gimana sih? Enggak, otaknya nggak nyampe. Udah dibilang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dalam kemanusiaannya dia menjadikan diri manusia sempurna karena dengan ketaatannya dan kesempurnaan ia yang tidak berdosa, makanya dikatakan manusia sempurna. Jis jangan sok pinter. Aneh, bener aneh. Ya, aneh lu. Betul, emang kamu akui kamu aneh, luar biasa. Gitu ngomong orang pinter katanya. Iyalah, coba kamu lihat di bawah. Yang nggak nyambung kamu doang. Dikatakan manusia sempurna ya karena dalam kemanusiaannya ia membuktikan dia tidak berhasil dicobai, makanya manusia sempurna. Dia membuktikan dia manusia sempurna karena selayaknya Adam, dia dikatakan Adam yang baru. Karena Adam yang lama telah jatuh ke dalam dosa, dalam Roma 5 ayat 13, Adam yang baru menjadikan kita semua menjadi taat. Paham nggak dengan kesempurnaan itu? Kok nggak paham? Lu bilang kitab lu sempurna, buku sempurna, lu masuk akal. Giliran manusia sempurna lu nggak terima, kocak. Islam. Dia Al-Quran sempurna, buku sempurna, ya. Manusia sempurna bingung. Nih. Oke, saya tanya balik boleh? Dari tadi kamu bertanya terus. Yang enggak lah, orang saya kan masuk emang mau bertanya, nggak mau ditanya. Nggak mau ditanya, iya. Ya kan saya mau bertanya, katanya kan abang pintar, makanya saya nanya, saya nggak mau ditanya. Bukan masalah pintar atau enggak, kamu beriman atau tidak? Kamu beriman atau tidak? Beriman. Oke, kalau kamu beriman, kenapa kamu tidak menolong Allah? Dalam surah Muhammad ayat ke-7, dikatakan in tansurullaha, barang siapa menolong Allah, niscaya Allah akan menolong dia. Kenapa kamu tidak mau menolong Allah? Kok menolong Allah ya? Saya yang ditolong Allah lah, orang Allah Tuhan saya. Allah mau bukti. Mau bukti? Mau. Ya udah. Kita buka surah Muhammad. Kamu buka Al-Quran kamu, ada Al-Quran? Ada lah banyak. Ya udah, buka surah Muhammad ayat ke-7. Nih. Oh, Al-Quran banyak di aplikasi. Al-Quran buku dong. Al-Quran download sama produk Zionis. Halal nggak tuh? Apa jadi haram? Nih Pak, tampilan di layar Pak. Balik-balik ke TikTok Pak. Keluar TikTok nggak kelihatan Pak. Nih baca. Ya ayyuha, wahai, oh you who believe. Alladzina, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman. Jika tansuru, menolong, Allah yang surkum, dia Allah akan menolongmu. Menolong agama Allah, maksudnya Ada itu menolong dalam kurung ada agama Allah. Di dalam kurung Pak. Di dalam kurung berarti di dalam kurung tambahan Pak. Nah ini biasanya kalau orang cuma ngaku-ngaku pinter, sebenarnya nggak ada apa-apanya. Loh, kok saya dibilang aku pinter sekarang di ayat mana, di tulisan mana di sini tertulis agama artinya dalam bahasa Arab. Agama dalam bahasa Arab apa? Agama dalam bahasa Arab ya ada pokoknya. Ada, kocak lu Islam. Bahasa Arab ada, agama dalam bahasa Arab. Turun, panik. Keluar aplikasi TikTok ngopi terus di swipe up deh. Udah ketahuan cara main liciknya kalian. Udah tahu kita. Ya. Makanya tadi detik-detik sebelum dia turun ngopi dulu kan. Nah itu, keluar aplikasi di swipe up TikToknya sama dia, langsung keluar. Macet. Takut kamu. Macet ya. Kenapa? Kita lanjut ya teman-teman ya.
Shalom, Sherlock. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam. Dari Islam. Silakan bro, open cam. Overcam, oke lah. Open kamera, iya. Silakan. Ya gimana lah? Dilihatkan mukanya. Kamu bukan nabi. Kenapa muka kamu gelap? Yang atasnya yang terang. Dilihatkan. Bawa-bawa apa? Kenapa? Kenapa? Saya manusia bukan nabi. Ya karena kamu manusia bukan nabi, harusnya wajahmu terlihat. Yang nggak terlihat kan wajahnya cuma nabimu. Ya makanya itu bisa jadi-jadian mungkin ya. Bukan saya yang mengakui kamu nggak. Nah jadi kan kita tahu kamu manusia gitu loh, punya wajah, kelihatan wajahnya gitu kan. Kalau manusia ya manusia, tampilkan wujudmu. Ya silakan. Mau bertanya atau ditanya? Yang bener, jangan gitu-gituan. Apa? Saya ini manusia dibilang gimana? Ya iya makanya kan sebagai bukti aja loh bang. Silakan mau bertanya atau mau ditanya? Gak mau tanya aku. Kamu yang paling bener wis. Ya udah nggak mau tanya ya udah. Berarti kamu mau ditanya? Ya, saya mau nanya. Ditanya. Kenapa? Oke. Sekarang saya tanya. Di dalam Islam Allah itu disembah atau bagaimana? Saya gak mau bahas itu. Loh, terus bahas apa dong? Bahas kamu kenapa kok bersongot? Bersongot apa? Kok berkumis? Oh, berkumis. Kenapa kalau saya berkumis? Kan saya laki-laki. Kenapa kamu naksir? Iya, aduh bro, bahaya. Kamu tuh. Ini Jijik. Islam. Ya kalau jijik nggak usah diliatin begitu dong, dan nggak usah ditanya penampilan. Kan di sini diskusi lintas iman, bukan ngomentarin penampilan. Kamu jangan bilang jijik. Jijik itu kepada sosok yang mengaku manusia, tetapi sampai dengan detik ini kamu nggak tahu mukanya seperti apa. Itu baru kamu jijik tuh, ya. Jijik itu sama kayak gitu, ngaku-ngaku manusia, tapi wajahnya nggak kelihatan. Nah itu. Silakan, kamu mau bertanya atau mau ditanya? Sekali lagi peringatan terakhir, mau ditanya atau mau bertanya? Ditanya bang, ditanya. Ditanya, Allah disembah atau bagaimana? Disembah bang. Dalil Allah disembah di mana? Dalil-dalil gimana mau ngaku ini? Jangan bahas kayak gitu bang. Saya takut kepada Allah. Ya, Allah saya. Nah ya, kamu sedang ngomong sama Joseph. Berarti kalau kamu takut sama Allah, kamu takut sama Joseph. Karena saya yang lagi ngomong sama kamu, bukan Allahmu. Gimana sih logika kamu? Iya, kamu bilang kamu takut sama Allah, makanya kamu nggak jawab. Padahal yang lagi nanya saya, yang butuh jawaban kamu saya. Kok kamu samakan saya seperti Allah? Berarti saya itu Allah. Waduh, kurang ajar kamu, kafir kamu, murtad kamu. Main ya? Iya, nggak apa-apa. Itu jadi mainan teman-teman. Santai aja teman-teman. Itu stretching dulu, peregangan. Otot kita sudah mulai tegang di bawah ya. Teman-teman jangan tegang, sudah santai aja. Shalom Nugi, selamat malam. Bang. Ya, silakan open cam, bro. Apa bang? Open cam, buka kameranya. Di sini rame bang, masih banyak orang. Ya nggak apa-apa. Terus kan kamu open cam, tinggal open cam. Lagi pula rame apa? Orang suara jangkrik kayak gitu kamu bilang rame. Apa ya suara jangkrik? Orang kedengeran suara krik-krik gitu, coba kamu diem. Diam, udah diam. Nah, itu suara Diam, goblok, Yesus, tolol. nggak boleh gitu. Kamu mau berselawat jangan seperti itu dong. Nah kan kabur. Dan dibilang Islam kalau berselawat di masjid, ya. Kok tiba-tiba berselawat begitu? Jangan memuji Muhammad dengan sebutan itu di sini, karena di sini bukan ada Muhammad, di sini bukan masjid, di sini bukan tempat orang Islam. Mohon maaf, ini roomnya Joseph, room Kristen. Aduh, gimana sih? Ulang-ulang saya katakan, jangan tiba-tiba kalian berselawat ya. Ini bukan masjid. Kalau mau berselawat di masjid ya. Itu bukan menghujat teman-teman, itu sedang berselawat. Kamu gimana sih teman-teman, kok dibilang menghujat? Itu sedang berselawat kok dibilang menghujat, teman-teman gimana sih, kayak nggak pernah dengar selawat aja. Shalom Erik Ranggu, selamat malam. Selamat malam. Ya silakan dibuka kameranya Pak Erik. Sebentar ya. Nah udah. Silakan.
Sebentar ya, gini Bang Yosef. Sebelum Saulus bertemu dengan Yesus waktu dia pergi ke Damaskus, Saulus percaya nggak Yesus itu Tuhan? Apa sih? Pertanyaannya intinya apa sih? Sebelum Saulus bertemu dengan Tuhan waktu perjalanan dia ke Damaskus, Saulus tahu nggak Yesus itu Tuhan? Mau menjebak ya? Dalam kapasitas Saulus yang pada saat itu belum beriman dan belum bertobat, dia tahu orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan. Maka dia diberikan mandat oleh orang-orang Yahudi, imam-imam kepala untuk mengejar dan menganiaya orang Kristen yang percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi secara konteks sederhana pertanyaan kamu, apakah Saulus tahu Yesus adalah Tuhan? Dalam kapasitasnya, dia tahu Yesus adalah Tuhan bagi orang Kristen. Udah. Iya. Tolong baca Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Silakan dibacakan. Saulus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Kan di situ ada siapakah engkau Tuhan. Ini kan kata yang sangat bodoh. Siapakah engkau Tuhan? Kok bertanya? Bukan Erik, jangan kamu bilang itu kata yang sangat bodoh. Itu Saulus. Kalau Erik yang ngomong baru kamu ngomong. Itu kan sangat bodoh, itu Erik. Tapi kalau Saulus jangan kamu bilang seperti itu. Kamu sudah baca dalam bahasa Yunaninya belum? Kenapa Saulus melihat itu dan mengatakan itu sebagai Tuhan? Karena lihat Erik, nih kebiasaan Islam suka penggal-penggal ayat. Di ayat ke-9, di ayat ketiga di Kisah Para Rasul 9 ayat 3, pada saat Saulus, ya betul kan Pak Erik? Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Bayangkan secara visual, tiba-tiba Saulus terpancar cahaya dari langit. Ya, perhatikan. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Aduh, saya malah kena report dari Islam. Padahal saya sedang menjawab. Aduh, ini Islam ini bener-bener ya. Saya lagi menjawab loh, saya nggak lagi ini. Saya ganti akun. Waduh, Islam. Saya ganti akun. Waduh. Bentar, sorry. Oke. Bentar Pak Erik. Saya kena report sama temannya Pak Erik nih, sama orang Islam. Teman-teman bantu kencangkan tap-tap layar ya, minta tolong teman-teman di layar yang sebelah kiri teman-teman. Saya lanjut ya Pak Erik ya. Saya bacakan Kisah Para Rasul 9. Aduh. Kita lanjut ya. Kisah Para Rasul 9 ayat yang keempat. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus." Yang kamu baca Tuhan itu di bagian mana? Kalaupun memang itu dikatakan Tuhan ataupun Tuhan itu nggak jadi masalah. Karena kata Tuhan dan Tuhan itu maknanya kurang lebih sebagai orang yang disapa, orang yang punya kuasa. Kenapa Saulus bisa mengatakan Tuhan? Karena lihat situasinya. Ada cahaya yang memancar dari langit, kemudian Saulus menjadi rebah. Artinya Saulus mengakui kuasanya begitu besar sampai-sampai ia terkejut. Kalau di bahasa Indonesia kan Pak Erik, Saulus ini tiba-tiba kaget, terperanjat. Karena dia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya. Lalu ketika Saulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya aku." Ya. Mengerti? Silakan. Apalagi yang mau ditanyakan oleh Pak Erik? Silakan Pak Erik. Yang baik hati, yang... Aduh, saya harap Pak Erik jangan berpolemik lah malam inilah. Biar serius. Silakan. Dibuka mic-nya Pak Erik. Bisa, itu tuh saya undang tuh. Bisa, harusnya Pak buka sendiri. Saya nggak, di sini nggak ada untuk di HP saya. Udah. Heran, udah suka betul. Gini ya. Udah ya, saya ngomong ya. Ya, silakan. Saya beri contoh. Boleh nggak? Saya beri contoh. Boleh nggak? Apa? Gini ya. Saya terjawab ya. Gini ya, ibaratkan ya, ada seseorang yang hidup di pedalaman. Lalu seorang presiden datang kepada mereka. Mungkin nggak mereka berkata, "Siapakah engkau presiden?"
Bisa jadi kalau memang dengerin analogi Pak Erik aneh. Kenapa? Gini Pak Erik, mohon maaf. Sabar dulu. Saulus bukan orang pedalaman. Satu. Kan tadi saya sudah jawab. Tadi saya udah jawab ya teman-teman ya. Dalam konteks pada saat Saulus sebelum bertobat, dia tahu Yesus sebagai Tuhan. Paulus dengan Yesus itu sejaman. Hanya saja Paulus tidak bertemu secara langsung. Tapi banyak mendengar tentang dia dan mengetahui. Sekarang Pak, di masa itu, pembicaraan tentang Yesus itu tersiar di mana-mana. Kalau di bahasa kita yang sekarang Pak Erik, trending topik. Jadi ketika Saulus berkata kepada Yesus yang menampakkan diri, siapakah engkau Tuhan? Itu bukan dalam konteks kapasitas Saulus tidak mengetahui apa-apa. Saulus mengatakan siapakah engkau Tuhan atau Tuhan, itu karena dalam konteks itu Saulus menghadapi kilauan cahaya. Loh, Pak Erik kok ketawa? Kan ayatnya berbunyi itu. Ayo, saya tampilkan lagi. Pak Erik mau bantah pakai dalil, Pak. Boleh, dengerin. Pak Erik kan tahu. Saya kalau diskusi paling senang kalau Pak Erik pakai dalil. Kalau Pak Erik mau bantah, Saulus Ini dalil itu... kan? Ini dalil kan? Oke, sahabat-sahabat saya. Masuk akal nggak? Siapakah engkau Tuhan? Kok bertanya, siapakah engkau Tuhan? Kalau dia berkata begini, siapakah engkau wahai yang saya lihat? Apakah engkau Tuhan? Ini pertanyaan, siapakah engkau Tuhan? Ini pertanyaan yang konyol. Sekarang saya tanya, Bapak Erik baca dari mana mengatakan itu sebagai Tuhan sekonyong-konyong? Bapak Erik baca dari mana? Tadi saya sudah tanya Pak Erik, siapa di sini tertulisnya? Oh, jadi Bang Joseph nggak percaya terjemahan ya? Loh, makanya saya bilang tampilkan. Nah, Kisah Para Rasul 95 yang berbunyi, siapa Kisah Para Rasul 95, jadi Bang Pak Erik. Joseph sekarang Pak Erik, dengerin saya. Pak Erik, dalam konteks orang Yahudi ketika disebutkan siapakah engkau Tuhan, itu untuk menyebutkan ketika peristiwa Saulus kaget terperanjat karena sebelumnya ada cahaya yang memancar dari langit satu. Bukan kuasa manusia biasa. Betul nggak Pak Erik? Manusia biasa nggak mungkin bisa memancarkan cahaya dari langit. Satu. Kemudian ia rebah ke tanah karena kuasa yang begitu besar ini, Paulus rebah ke tanah. Ini kan nggak perlu diceritakan bagaimana perasaan Paulus. Sudah otomatis Paulus betul-betul terperanjat. Makanya dia berani mengatakan siapakah engkau Tuhan ataupun Tuhan, itu tidak jadi masalah karena rasa terkejutnya itu. Karena kuasa yang ia alami bukan kuasa dari manusia biasa. Bisa memancarkan cahaya dari langit dan bisa membuat ia rebah ke tanah kalau bukan kuasa Tuhan yang maha kuasa. Mengerti? Kok Pak Erik malah mempermasalahkan masalah kata Tuhan dan seterusnya? Udah dijawab kok. Nggak ngerti-ngerti. Pakai dalil Pak Erik. Gimana? Jadi intinya apa yang mau Pak Erik pertanyakan? Pada akhirnya Saulus kan bertobat. Percaya kepada Tuhan Yesus Pak Erik. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Terima kasih. Bantu dikencangkan tap-tap layar teman-teman. Saya tadi habis kena rungkat. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus berkati. Salve shalom, selamat bergabung. Ya Pak Erik. Sudah dijawab berkali-kali, ini sudah kedua kalinya saya menjawab ya Pak Erik ya. Situ kan jelas kenapa dia mengatakan siapakah engkau Tuhan. Kok Anda mengubah-ngubah? Anda harus membaca konteksnya. Kecuali kalau Anda punya data, punya dalil, nggak apa-apa Pak Erik. Saya sangat senang jikalau Anda mau menampilkan ya Pak Erik ya. Pak Erik. Ya silakan Pak Erik. Oh nggak bisa. Nih. Kok nggak bisa terus sih Pak Erik? Kok di nggak bisa deh saya. Nggak ada untuk buka mute-nya, nggak ada. Heran aku pikir. Tapi biasanya ada kan? Ya biasanya ada. Ya Itu. sekarang sudah terdengar suaranya. Silakan. Gini ya, saya beri contoh sekali lagi ya. Misalnya kan, ada seseorang Donald Trump pergi ke suatu daerah yang dia nggak tahu dia itu seorang presiden. Mungkin nggak orang bertanya, siapakah engkau presiden? Saya sudah jawab analogi Pak Erik nggak nyambung. Harus berapa kali saya bilang. Saulus itu bukan orang yang tidak kenal Yesus sama sekali. Pak Erik nggak boleh menyangkal loh. Sekarang saya tanya sama teman-teman yang Kristen. Apa alasan Saulus mengejar orang Kristen?
Kan Saulus tahu Yesus itu Tuhannya orang Kristen, makanya Saulus mengejar dan menganiaya mereka. Ini gimana ya Pak Erik, ini saya bingung sama Pak Erik nih. Hah? Gimana sih Pak Erik? Saya bingung sama Pak Erik, seolah-olah menganalogikan Saulus itu seperti orang pedalaman, mohon maaf, orang yang tidak pernah kenal sama sekali. Pak Erik ini gimana? Hah? Gimana Pak Erik? Kok menyamakan Saulus dengan orang yang tidak pernah ketemu? Tidak pernah ketemu, kata Pak Erik. Padahal sudah jelas Saulus itu sebelum bertobat. Nih, sebelum bertobat, Saulus itu menganiaya, mengejar. Ya. Nih Pak Erik mau bukti. Pak Erik mau bukti. Paulus mengenal Yesus. Teman-teman mau bukti. Paulus sebelum bertobat mengenal Yesus. Pak Erik mau bukti. Saya tampilkan ayatnya ya Pak Erik ya. Nih. Ya Pak Erik tolong ya dengan rendah hati Pak Erik. Saya sudah tampilkan dalil capek-capek dari tadi. Mohon disambut niat baik saya juga dengan membantah pakai dalil juga. Jangan membantah dengan narasi yang ngawur. Nih. Kisah Para Rasul 9 juga Pak. Dibaca. Ketika Saulus tinggal beberapa hari bersama murid-murid di Damsyik, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang, perhatikan, semua orang yang mendengar hal itu sangat heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan siapa saja yang berseru kepada nama Yesus ini? Sebelum ia bertobat, orang-orang bahkan heran. Nih si Paulus ini bukannya tadinya yang benci Yesus. Artinya apa? Paulus udah kenal Yesus. Jangan kamu malah analoginya orang-orang pedalaman gak kenal presiden. Pak Erik, nyampe gak otaknya kira-kira? Hah? Kok gak nyampe-nyampe? Udah. Iya, silakan bantah dengan dalil. Oke. Kalau Paulus sudah kenal dengan Tuhan, mungkin nggak dia bertanya demikian? Siapakah engkau Tuhan? Mungkin nggak? Pakai otak, pakai logika. Mungkin nggak? Mungkin, perhatikan, dengarkan saya. Artinya gini ya, Seth. Ini gini ya, saya ngomongnya. Artinya kalau ada nggak tertulis di sini? Ada nggak tertulis sebelum Saulus bertanya dan dapat jawaban akulah Yesus? Ada nggak di sini tertulis dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat itu tiba-tiba Yesus menampakkan? Ini nggak dipakai Bapak, mohon maaf pemikirannya. Kalau di sini sudah tertulis atau kalau di sini sudah tertera jelas Paulus tahu itu Yesus, Paulus melihat Yesus menampakkan diri kepadanya. Kalau dia masih nanya baru Pak Erik aneh, heran. Loh kok ya otaknya nggak dipakai sih yang begini saja simpel sederhana? Karena di sini cuman ada kuasa yang begitu mengejutkan bagi Saulus, makanya dia bertanya untuk memastikan. Astaga, ampun. Di sini kan belum jelas. Saulus pada saat itu belum tahu kalau yang menampakkan diri adalah Tuhan Yesus. Karena di sini tidak ada nggak di sini? Dalam perjalanan ke Damsyik ketika Yesus sudah dekat itu tiba-tiba Yesus menampakkan diri. Ada nggak tertera? Saulus sudah tahu sebelum Saulus bertanya. Ini kan aneh. Tadi saya sudah bilang, Saulus mengenal Yesus tidak secara langsung. Makanya wajar kalau pengetahuannya tentang Yesus tidak sedalam murid-muridnya yang tahu kuasa Yesus begitu mengejutkan. Makanya dia memastikan. Paham gak sih Pak Erik? Sampai di sini? Paham gak? Aduh. Saya sudah jelasin ini berkali-kali, ini ayat 1 perikop ini. Padahal udah dapat jawabannya. Kenapa Paulus bisa bertanya seperti itu? Karena dia belum yakin. Karena ini ada kuasa yang begitu mengejutkan. Bapak baca deh di sini. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit 1. Kemudian Saulus jadi rebah ke tanah 2. Dan mendengar suara. Padahal fisiknya tidak ada. Kan begitu. Jadi dia make sure Pak. Duh Pak Erik. Nggak tertulis di sini. Yang aneh atau heran itu Pak Erik kalau misalkan sudah tertampak tapi masih tanya. Begitu Pak Erik, silakan. Aduh, Bang Joseph gini ya. Kalau kamu, Joseph ya, saya tanya, kalau kamu bertemu dengan Prabowo, mungkin kamu berkata, siapakah engkau Prabowo? Nggak mungkin. Pasti kamu berkata, siapakah Prabowo? Jangan begini, gak mungkin. Gak masuk otaknya dari tadi lepas tangan gue.
Itu Saulus belum tahu kalau itu Yesus karena itu tidak tertulis Yesus menampakkan diri, hanya cahaya dan suara. Lu juga kalau tiba-tiba, wahai Erik, pasti nanya, itu siapa? Siapakah engkau? Islam. Hah? Masih nggak ngerti juga, otaknya nggak nyampe, nggak nangkep. Paulus hanya melihat cahaya, hanya mendengar suara. Wajar dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Woi, lu Pak Rik, Al-Qasas ayat 30, kamu mau bahas itu? Nih, saya sudah kepalang tanggung kamu berpolemik. Saya tanya, di dalam surah Al-Qasas ayat 30. Ayo, mereka juga punya konsep yang sama, ayo. Bahas itu Pak Erik. Al-Qasas ayat 30 kita buka di sini, konsepnya sama. Saya tanya balik nih. Ceritanya sama, Al-Qasas ayat 30, kita baca. Maka ketika dia dalam kurung Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam. Pertanyaan saya, kalau tidak ada suara dari pohon itu, apakah Musa bisa mengenali Allahnya? Pertanyaannya sama. Ayo jawab. Dalam surah Al-Qasas Pak Erik, Musa diseru dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, aku adalah Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Pertanyaan saya, kalau Allah tidak bersuara, Musa kenal nggak dengan Allah di pohon itu? Udah. Ya, jawab. Bang Joseph, mengapa di-mute terus? Ya, karena jawab aja. Udah. Aduh, saya males banget. Jawab aja. Maka dari situ, jangan di-mute. Saya paling malas di-mute itu. Nggak saya bisa ngomong. Jawab, yang nggak bisa ngomong Kalau ada aplikasi membukanya gampang. Ini pas late ini aplikasi membukanya nggak ada. Ya itu bukan salah saya. Makasih itu jangan di-mute. Jangan di-mute makanya jangan di-mute. Berarti Bapak berisik. Bapak terlalu cerewet. Nggak nyambung. Bisa nggak jawab fokus? Nggak nyambung itu Joseph. Yang nggak nyambung itu Joseph. Nggak, di bawah pada udah ngerti. Tadinya mereka nggak ngerti, dijelasin 2 kali mereka ngerti. Bapak doang dijelasin 2 kali 3 kali kagak ngerti. Udah jawab. Al-Qasas ayat 30. Bapak bisa jawab gak? Saya gantian nanya. Al-Qasas ayat 30. Bisa jawab? Silakan. Ini belum selesai. Jangan lari dulu. Jangan takut, lari ya. Takut gak waras saya seperti Pak Erik, maaf ya. Mana kamera? Angkat tangan, nyerah kita semua. Angkat tangan, teman-teman, angkat tangannya, komentar, angkat tangan. Udah dijelasin 2 kali 3 kali, nggak ngerti kan kita jadi bingung. Teman-teman paham nggak tadi pertanyaan dia? Saya paham pertanyaan dia. Jadi dia mau tuh harusnya Paulus nggak usah banyak tanya, sudah tahu. Tapi masalahnya yang kedengeran di situ, yang tampak di Saulus hanyalah cahaya dan suara, bukannya fisiknya Yesus. Dari tadi Pak Erik menggunakan analogi, itu kelihatan fisiknya. Wajar orang gak akan tanya, itu Prabowo, itu Presiden, itu Joseph. Kalau suara, orang gila mana yang bisa nebak? Paham, apalagi mereka belum pernah ketemu secara langsung. Tadi kan saya sudah jelaskan, Saulus itu belum pernah ketemu Yesus secara langsung. Hanya tahu, oh Yesus itu yang katanya Tuhan. Dipercaya, diimani oleh orang Kristen. Paham gak? Aduh, saya sudah jelasin masalahnya 2 kali lebih. Itu luar biasa loh. Teman-teman, mohon bantuan tap layar. Shalom. Ya, puji Tuhan. Syukur kepada Allah kita bisa menguasai ketika mereka berusaha untuk memelintir ya. Kalau teman-teman ada yang merasa menyesal, merasa kok diturunkan, teman-teman harus ingat ya. Jangan pernah beri mutiara kepada babi, bukan artinya rasis ya, tapi kita harus mengerti dan juga bijaksana. Begitu. Dan saya juga percaya teman-teman, kalau ada teman-teman yang bilang, oh Pak Erik nggak dengerin Joseph, nggak apa-apa. Siapa tahu teman-teman lainnya yang mendengarkan, yang menyimak terbantu. Gitu loh. Salve Joseph, salve teman-teman. Joseph ada yang mau bikin rungkat. Oh iya, teman-teman tolong dikencangkan tap-tap layar, itu ada informasi dari bawah tuh. Semoga diberkati, amin. Tuhan berkati teman-teman semuanya. Kita lanjutkan ya teman-teman. Silakan tap-tap layar, bantu tap-tap layarnya teman-teman. Halo.
Ya, Bang shalom. Joseph Gimana? ya. Salam ya, ya. Ya. Saya daripada Malaysia ya, saya Katolik Malaysia ya. Oh iya, salam kenal. Iya, ya. Salam kenal ya. Salve ya. Alve. Bisa Ya. open kamera Kak? Mohon maaf sebelumnya. Nggak boleh bang, sebab saya nih bang sebelum ini saya sering mengikuti debat-debat apalagi Kristen ya, bukan yang bukan Katolik ya, tapi saya sering kali ya, sebab saya pernah di private message ya, saya dikecam-kecam begitu tentang debat ya bang, ya. Oh iya, Bang, iya. Yes. ya bang, minta maaf ya bang, kamu tahu juga aturan di Malaysia itu bagaimana ya? Ya, Oh, tapi iya, saya Paham, seorang, paham. saya daripada outlet, saya seorang Katolik daripada Malaysia. Bang, begini ya bang Joseph jika itu Katolik ya bang, betul ya bang? Ya bang, jadi bang macam begini ya bang, setiap kali kalau saya ikut di komal-komalnya Polet yang di luar daripada Katolik itu adalah macam mana aja ya bang ya, saya pun ingin memberitakan kebenaran yang tentang ke Christianity itu bagaimana itu bang ya bang, macam mana itu bang, ingin saya abang menasihati saya bang, macam mana itu bang ya. Maaf, saya masih belum menangkap pertanyaannya. Begini bang, saya sering kali ke komal-komal yang bukan Katolik ya bang, dan debat ya tema-temanya untuk juga sebagai orang Kristen ya bang. Tapi saya seorang Katolik ya bang, jadi bagaimana itu ya bang? Adakah saya patut untuk mengikuti Katolik punya komal ataupun bagaimana itu bang? Selagi tidak bertentangan dengan dogma, karena teman-teman kita yang Protestan juga mewartakan Yesus, tetapi memang perlu diperhatikan gitu. Kalau kita mau mengoreksi mereka, bukan berarti kita membenci mereka. Kalau dalam ranah Kristenan, saling tegur satu sama lain itu bentuk kasih. Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam kitab Wahyu, barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Jadi dalam kekristenan saling tegur satu sama lain itu sudah hal yang biasa. Besi menajamkan. Selagi itu tidak bertentangan, ya Pak ya. Tapi kalau komal-komal seperti Oneness, seperti Mikana, seperti Billy, seperti Tasya, mohon maaf Bapak harus hindari. Oh itu ya bang, itu ya bang, itu sebab apa yang saya pahami, mereka tidak memakai Tritunggal ya bang, mereka tidak maksudnya Tritunggal ya, makanya ya betul ya bang. Ya berarti ya sudah, tinggalkan kalau itu komal Oneness Pak. Bang, seperti apa yang bang di Malaysia nih bang, mereka sedikit sebanyak mereka tidak memahami Oneness itu bagaimana ya bang, mereka tidak memahami Oneness itu bang, boleh abang memberi sedikit pemahaman tentang Oneness ya bang? Saya sedang recording bang, untuk saya memberi paham kepada rekan-rekan saya di Malaysia ini bang. Oke. Ya, Oneness itu bang, ajaran yang menyatakan, semoga dimengerti ya oleh teman-teman kita dari Malaysia, karena saya tidak pandai Melayu. Bang. Oke, terus ya bang. Ya. Orang-orang Oneness itu pengajarannya tidak tepat. Kita membenci ajarannya, kita mengasihi orangnya. Karena Tuhan Yesus ajarkan ya, kita harus mengasihi sesama, mengasihi musuh apalagi. Ketika dikatakan Oneness itu mengajarkan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu pribadi di dalam Yesus Kristus. Itu salah. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah firman Allah, adalah Sang Putra Bapa, bukan Allah Bapa itu sendiri. Ya, oke, bang. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia adalah firman Allah. Ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, artinya bahwa Sang Bapa dan Sang Firman satu dalam hakikat. Sama seperti saya bisa ngomong sama Pak Iman, satu darah, satu tanah air, satu iman, satu gereja. Ya, seperti itu. Jadi Tritunggal adalah pengajaran yang jelas. Contoh di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, darah, air, dan roh. Teman-teman bisa buka dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Bagaimana mungkin darah, air, dan roh satu kesatuan utuh jikalau mereka dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan? Itulah Allah Tritunggal Maha Kudus. Bukan satu pribadi yang berlebur, tetapi satu hakikat. Dalam satu hakikat itu ada 3 pribadi yang dapat dibedakan. Teman-teman jangan kemudian berpikir kok bisa, Allah itu maha segala sesuatu. Kita tidak mungkin membatasi bagaimana Allah menyatakan dirinya. Makanya Allah Tritunggal itu tidak berbicara keberapaan Allah, tetapi bagaimana Allah itu yang Esa.
Sebab ayat di dalam Alkitab mengatakan Allah itu Esa, 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Korintus 8 ayat 6. Allah itu Esa. Jadi tidak ada yang dikatakan Allah itu 3, Tuhan itu 3, tidak ada. Allah kita Esa. Allah yang Esa itu adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Seperti itu Bang iman saya. Ada lagi Bang yang mau ditanyakan? Ya Bang, begini ya Bang, seperti kami di Malaysia ini ya. Terutama saya asal daripada Malaysia Timur ya, daripada Borneo ya, Bang. Ya. Ya. Kami di Timur Malaysia ini ya banyak sekali ya Katolik itu senang dijumpai di sini dan boleh saya berkongsi sedikit ya Bang, kalau tidak membuang masa untuk mungkin boleh silakan. Ya. Seperti kami di tempat kami ini di Malaysia ini, kami sebagai Katolik ya, kami setiap tahun ya, setahun sekali itu kami merayakan hari imigran ya, imigran untuk orang-orang Katolik yang bukan daripada negara ini, tapi kami merayakan mungkin ya, tapi di sini kami di Malaysia ini ramai ya Katolik daripada Indonesia ya, terutama sekali daripada Flores ya, Timur ya, dalam Nusa Timur ya. Dan saya sangat berbangga tentang itu sebab daripada darah mereka itu begitu banyak di sini dan sejak saya mengikuti pola-pola Kristen ya baru wanita itu baru saya tahu ya mereka tidak memakai konsep Tritunggal. Ya, maka itu saya cakap ya ada Kristen ya begitu ya. Tidak memakai Tritunggal ya, baru saya tahu itu ya. Saya pernah naik satu komal ya, dia adalah Kristen Protestan ya. Dia bertanya dengan saya, kamu Kristen ya? Ya, saya Kristen Katolik ya. Kamu Tritunggal ya? Tritunggal. Katolik memang memakai Tritunggal dan saya cakap saya sering idola saya, bukan idola lah, saya sering kali melihat komal-komalnya seperti Abang Raja Debat, Edis TV dan Mikana. Tapi tiba-tiba dia menyebut begini, janganlah Mikana itu tidak mempercayai Tritunggal. Ya, baru saya mempercayai di sana. Ya, dan sebab kami di Malaysia ini baru yang apa yang saya tahu, Yones ini tidak memakai Tritunggal. Ya, banyak kami di Malaysia ini tidak paham apa itu Tritunggal ya, sebab kami apa yang saya tahu ya ada begitu banyak ya Protestan ya di sini masih memakai Tritunggal dan ya saya tahu ada beberapa sedikit Protestan yang tidak mempercayai Bunda Maria ya begitu ya ada ya, tapi lebih banyak yang mempercayai Tritunggal daripada yang tidak mempercayai Tritunggal ya begitu Bang. Ya, seperti itu ya. Jadi waspada Pak ya, tetapi tetap bertumbuh dalam iman ya. Sering-sering ya itu ajaran dari Romo-Romo saja ya. Ya, semalam pun ya sudah rapat dengan di Romo Cape ya. Kami berdoa untuk pop kita ya, yang sudah ya. Ya Bang. Iman saya Bang memang Katolik ya Bang. Ya, siap. Kita bertumbuh dalam iman ya Pak Iman ya. Salam kenal. Ya, salam kenal ya Bang ya. Salam kenal ya daripada saya akan sering kali menghadiri di Abang Yosef ya. Ya Abang Yosef ya. Saya sering kali ya Bang. Ini kali pertama ya Bang. Saya nampak Abang punya komalnya secara live di TikTok. Selama ini saya hanya menonton Abang di YouTube. Iya, Bang. Gitu. Iya. Tapi Bang, ya saya sedang membuat screen video ya. Mungkin saya akan mengantar kepada adik-beradik saya lainnya Bang. Kami mempunyai 10 orang adik-beradik. Ya, syukur kepada Tuhan Yesus kami semua Katolik Bang. Tidak ada yang lain. Ya, amin ya Bang. Iya Bang. Terima kasih Bang Joseph. Ya Bang. Jadi maka saya dibawa dulu ya Bang. Saya menyimak ya Bang ya. Terima kasih Bang Joseph telah menaikkan saya di sini ya Bang. Terima kasih Bang. Juga sudah mau naik. Terima kasih juga sudah. Terima kasih Bang ya. Ya, terima kasih Bang Joseph ya. Ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi memang banyak dari saudara-saudari kita yang benar-benar butuh peneguhan dalam iman dan kita sesama iman justru harus memprioritaskan mereka daripada orang-orang yang tidak percaya Kristus sama sekali. Setuju nggak? Karena lebih baik jikalau, dengerin saya, mana lebih baik? Kalau memang dua-duanya kalian bisa lakukan, silahkan.
Tapi kalau ada yang lebih baik kita menyelamatkan saudara seiman kita daripada kita harus kehilangan dia. Betul nggak? Ya, menyelamatkan satu jiwa itu sangat mudah karena memang sudah sedia kala Allah menyediakan rancangan keselamatan. Mereka tinggal menjawab iya atau tidak. Tetapi untuk memastikan orang tersebut tetap dalam jalan yang benar itu sulit. Makanya lebih kita prioritaskan saudara seiman kita. Jadi kalau mereka mengalami kemerosotan atau apa ya bahasanya itu kayak mengalami keraguan, mengalami kesulitan untuk akhirnya bisa percaya seperti sedia kala, kita harus membantu, menyemangati dan meneguhkan iman mereka. Begitu ya. Kita doakan semoga banyak jiwa-jiwa di luar sana yang kembali berpulang kepada rumahnya yang benar-benar sejati, yang telah Tuhan Yesus sediakan buat kita nanti di surga. Ya, itu janji Tuhan Yesus kepada kita. Karena gini, saya barusan dapat DM teman-teman, mohon maaf ya, saya belum naikkan orang dulu. Ini ada yang lebih penting juga. Ada yang saya dapat DM gini. Nih, saya lagi baca DM-nya. Saya nggak bohong-bohong ya. Ini ada DM-nya tuh. Aduh, nggak kelihatan lagi. Nah, itu tuh. Tuh, nih ada DM-nya tuh. Saya bacakan ya. Saya ingin bertanya, saya Kristen, tapi kenapa ada mukjizat di agama lain? Misalkan kesembuhan setelah berdoa kepada ALLAH, mungkin Allahnya Islam ini maksud ya. Jalan rezeki setelah tahajud, terima kasih. Akun atas nama Blue Band. Kalau kamu nonton saya, dengarkan. Alkitab sudah menyatakan, di dalam Alkitab tertulis, hal itu jangan mengherankan. Sebab apa? Sebab malaikat pun, sebab iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Tahu teman-teman? Di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 tertulis, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Itu sebab Alkitab mengatakan, ujilah segala sesuatu. Betul nggak teman-teman? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 dikatakan apa? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Jadi iblis pun bisa mengelabui. Loh, kamu lupa? Di dalam Injil Matius ketika Tuhan kita Yesus Kristus mengalami pencobaan oleh iblis untuk menggenapi tipologi dari Adam. Bagaimana ia dicobai oleh iblis? Iblis mampu menunjukkan kerajaan seluruh dunia dan memberikan kekuasaan itu. Tetapi kepastian yang diberikan iblis tidaklah benar-benar pasti. Ya. Jadi jangan heran, gak cuma orang beragama. Dukun pun bisa. Jadi begini, tidak semua hal itu bisa kita pastikan itu kuasa ilahi. Semua harus diuji. Mana yang kita tahu kuasa dari Allah, mana kita tahu kuasa dari si jahat. Karena ingat, 2 Korintus 11 ayat 14, hal itu janganlah mengherankan sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan kita tahu iblis yang dimaksud siapa? Di dalam Galatia 1 ayat 8. Ya, yang memberitakan Injil yang lain. Itu salah satunya. Jadi kalau berbicara mengenai mukjizat, ya jangan heran. Oke, teman-teman. Ya, gimana ngujinya sebentar? Habis ini saya bahas lagi ya. Shalom. Halo. Bang. Shalom. Dari Islam atau dari Kristen? Ya, halo. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam. Ya, silakan. Saya ingin ditanya, Bang. Oh, kamu ingin ditanya, serius? Iya. Oke. Serius, bakal dijawab gak nih? Insya Allah. Allah. Buka surah Al-Baqarah ayat 7. Al-Baqarah ayat 7. Yes. Al-Baqarah kalau kamu luka itu, jangan keluar aplikasi TikTok bro. Dibuka Al-Quran by Book aja. Kalau keluar aplikasi TikTok nanti kamu turun mental. Bro, jangan keluar aplikasi TikTok. Dia nggak bisa open cam teman-teman, nggak apa-apa. Nah, udah dibaca. Sebentar, Bang. Oh oke. Iya, kenapa Pak Arek Batu New Yorker? Ada yang bisa Pak, saya bantu Pak Arek.
Ya, gimana lama nih? Halo. Wah, dia pakai produknya laknatullah kafir Yahudi, pakai laptop dia. Nggak apa-apa. Memang yang maha mengetahui itu bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa? Jadi siapa kalau bukan Allah? Ya kalau Allah harusnya kamu langsung jawab, minta bantuan Allah. Begini kamu doanya, kan ada doanya kan. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Abang kan tahu juga karena buka-buka Alkitab kan. Ya karena Alkitab adalah sumber kesaksian yang nyata. Loh, kamu jangan bandingkan Al-Quran dengan Alkitab. Alkitab itu kesaksian dari orang-orang yang bertemu langsung dengan jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus yang telah menyatakan, akulah jalan dan Ya kebenaran. udah sama lah kayak Islam. Pedoman Beda hidupnya lah. Islam ya Al-Quran. Ya kalau gitu bukalah Al-Quran, jangan buka laptop isinya Google. Gimana tuh?